Dan teks Qur'annya menyebut bukan puasa, tapi itu terjemahan Quran. Tapi teks aslinya adalah saum. Ya, saum. Nah, ketika Allah memerintahkan saum atau puasa, bukan sekedar perintah, tapi Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Ada mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya Allah berkata, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian. Ini ayat Al-Qur'anul Karim yang pasti kita berkata sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita ngomong di kampus, nggak bisa orang percaya begitu saja. Kalau dalam Quran berkata, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kamu, mana bukti? Kalau ada orang berkata menuntut, mana buktinya? Pertanyaannya, bukti itu ada atau hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah di akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita bisa menyongsong bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu urutan surah yang kedua, ayat 183. Biasanya kalau sudah menjelang Ramadan atau di awal Ramadan, ayat ini menjadi ayat favorit yang disampaikan oleh para asatidz. Sekaligus untuk memberikan peringatan kepada kita dan sekaligus untuk mengingatkan kita akan pentingnya ibadah yang universal ini. Kenapa saya sebut ibadah universal? Karena ini merupakan salah satu di antara syariah yang diajarkan sejak zaman generasi awal hingga zaman kita. Sejak zaman para nabi terdahulu sampai merujuk pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat 183 itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan yang agak unik. Panggilan, seruan yang agak unik itu patut harus kita cermati.
Apa yang dimaksud dengan panggilan yang unik itu? Di dalam Al-Quran ada seruan misalnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ada juga seruan yang agak eksklusif, yakni yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita memahami makna harfiah dari ungkapan seruan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini bukan sekedar hamba biasa, tapi yang diseru ini adalah hamba istimewa. Karena tidak semua orang bisa menyambut seruan itu. Siapapun mereka tidak mungkin bisa menyambut seruan itu kecuali memiliki rasa hubungan yang amat intim bersama Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang amat begitu dekat dengan Sang Pencipta. Maka ungkapan seruan ya ayyuhalladzina amanu yang secara harfiah bermakna wahai orang-orang yang beriman, berarti ini ditujukan kepada mereka yang memiliki getaran ketika nama Allah disebutkan. Maka jangan salah bila di sekitar kita pada saat kita berpuasa, kita menjumpai orang-orang yang juga tidak berpuasa. Dan kita sekaligus bisa membedakan siapa mereka dan siapa kita. Tetapi jangan ada perasaan kesombongan. Jadi siapapun kita, kalau sudah ada perasaan kesombongan, berarti ada sesuatu yang tidak beres atas kehidupan kita. Maka yang paling awal harus kita pahami, ungkapan wahai orang-orang yang beriman, ai bimakna ya ayyuhalladzina amanu dalam bahasa Arabnya, berarti yang diseru itu bisa siap mengemban amanah. Amanah apa? Amanah yang Allah titipkan kepada kita, yakni bagian dari syariat yang sifatnya universal ini. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk siam. Arti harfiahnya berpuasa. Jadi secara harfiah berpuasa. Dan kalau kita bicara mengenai puasa ini, sekali lagi, tidak ada satu agama di muka bumi ini, agama apapun, kita sebagai muslim harus komitmen bahwa Islam ini agama yang paling benar. Harus punya komitmen itu. Kalau kita sebagai muslim tidak punya komitmen bahwa agama kita ini paling benar, berarti ada sesuatu yang tidak beres atas hidup kita. Jadi sekali lagi, walaupun kita punya komitmen bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tetapi jangan menutup mata bahwa di sekitar kita ada agama-agama lain. Tapi kalau kita cermati, ini menarik. Tidak ada agama di muka bumi ini yang tidak mengenal kitab suci sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekali lagi, tidak ada agama di muka bumi ini yang tidak memiliki kitab suci. Kalau ada kitab suci, pasti ada agama. Kalau ada agama, pasti ada kitab suci. Tetapi yang menarik, ketika kita membaca masing-masing kitab suci sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, ada ajaran universal yang dimaksud adalah ajaran puasa ini. Itulah sebabnya hari ini saudara kita dari penganut agama Hindu juga melaksanakan apa yang dimaksud dengan ungkapan pawasa. Jadi saudara kita hari ini mati lelungan, kemudian mati geni, tidak bepergian kemana-mana, dan juga mati geni. Artinya apa? Memang tidak makan dan tidak minum sekali dalam 1 tahun. Kalau muslim 30 hari dalam
1 tahun. Sementara yang Yahudi sehari dalam sepekan. Ini menarik kalau kita pelajari. Nah, kebetulan hari ini saya bawakan Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalau terjemahan bahasa Inggris nanti pasti semua paham. Pasti semua paham. Terjemahan bahasa Inggrisnya berbunyi, hereng oreng seella eman. Loh, jangan tertawa sampean. Hereng oreng seella eman. Ewaci bagi dek nakapi apa sah. Ini yang ngerti bahasa Inggris mesti paham yang saya maksud. Akanta seella ewaci bagi dek reng oreng sabelun nabe nakapi. Ini kalau diterjemahkan, hereng oreng seella eman, wahai orang-orang yang beriman, ewaci bagi dek nakapi apa sah. Diwajibkan bagi kalian semua apa sah. Apa itu apa sah? Berpuasa. Akan taseella ewaci bagi dek reng oreng sabelun nabek nakabi. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua. Sopa jebek nakabi pada at-taqwa. Supaya kalian semua pada bertakwa. Semua semua bertakwa. Nah, bahasa Inggrisnya judulnya di sini Al-Quran terjemah Besemedur. Ini ada. Jadi kenapa kita harus minimal tahu bahwa Al-Quran sekarang itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah. Dalam rangka apa? Supaya mendekatkan masyarakat grassroots supaya paham mengenai Al-Quranul Karim dengan bahasa mereka masing-masing. Dan tentu saja ini bukan penerjemah satu orang, tapi melibatkan tim yang paham bahasa Arab dan paham bahasa daerahnya. Jadi kalau Quran terjemahan bahasa Madura harus orang Madura dan yang mengerti bahasa Arab. Kalau ada Quran terjemah bahasa Jawa, Quran Jawen misalnya, maka dia harus orang Jawa yang paham bahasa Arab. Nah, itu merupakan strategi dakwah. Bagaimana mendekatkan ummah dengan Al-Quran. Nah, ada satu kata kunci tadi. Kalau dalam terjemahan ini, yakni ungkapan apassa. Dalam bahasa Madura disebut apassa. Dalam bahasa Jawa disebut poso. Dalam bahasa Melayu atau Indonesia disebut puasa. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita mengenal istilah-istilah tersebut? Ternyata istilah apassa, istilah poso, istilah puasa bukan asli bahasa Madura, bukan asli bahasa Melayu, bukan asli bahasa Jawa. Tetapi semuanya itu diadopsi, diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa suci kaum Hindu. Karena istilah itu berakar dari istilah pawasa. Apa itu pawasa? Ya puasa, tidak makan, tidak minum. Bukan hanya istilah pawasa yang masih kita pakai meskipun dengan lahjah puasa, apasa, poso, tetapi juga istilah surga. Juga istilah naraka. Jadi istilah surga itu bukan asli bahasa kita, tapi dari bahasa Sanskerta, bahasa suci saudara kita kaum Hindu, dan istilah itu merujuk pada satu kitab, misalnya kitab suci yang disebut Mahabharata. Di bagian akhir ada yang disebut bagian parwa dengan istilah swarga rohanika parwa. Jadi istilah swarga bahasa Sanskerta, dalam bahasa Jawa menjadi swargo, dalam bahasa Indonesia menjadi surga, dalam bahasa Madura menjadi swarga. Betul ya? Jadi ini membuktikan bahwa ada mata rantai sebenarnya.
Mata rantai itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dihilangkan, karena kita masih pakai sampai sekarang. Terjemahan apapun dalam bahasa Indonesia, istilah surga masih ada, betul atau tidak? Jadi misalnya kalau ayat itu berbunyi, Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, diartikan, wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di mana? Di surga. Ingat sekali lagi, istilah surga bukan asli bahasa kita, tapi berasal dari bahasa Sangsekerta. Kalau misalnya ada orang yang berkata, aduh, kalau istilah surga dari bahasa Sangsekerta, bahasa orang Hindu, harus dihilangkan itu. Harus dihilangkan itu. Kalau misalnya ada yang berkata begitu, maka jawaban kita apa? Kembali pada Al-Quran. Kalau misalnya istilah surga harus dihilangkan, istilah neraka harus dihilangkan, maka kita kembali jawabannya pada Al-Quran. Ya, itu terjemahan Quran. Kalau dihilangkan, monggo silahkan. Tapi sekarang, kalau kembali pada teks redaksi Quran, bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, ada ayat yang berbunyi, Malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada dua malaikat di negeri Babel yang bernama Harut dan Marut. Istilah Haruta memang tercantum dalam Al-Quran bahasa Arab. Tapi ingat, istilah Haruta itu adalah bahasa Sangsekerta dalam kitab Weda. Apa harus kita hilangkan istilah Harut? Kalau dihilangkan, wah, berarti Quran kita ada satu kata yang hilang. Inilah yang disebut kearifan, bahwa Quran bukan sesuatu kitab suci yang sifatnya mak beduduk blek dari langit, tanpa ada relasi dengan risalah-risalah sebelumnya, tapi ada mata rantai. Ya, ini baru bicara mengenai puasa, pawasa. Dan teks Qur'annya menyebut bukan pawasa, bukan puasa, tapi itu terjemahan Quran. Tapi teks aslinya adalah saum. Ya, saum. Nah, ketika Allah memerintahkan saum atau puasa, bukan sekedar perintah, tapi Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Ada mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya Allah berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian. Ini ayat Al-Qur'anul Karim yang pasti kita berkata sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita ngomong di kampus, nggak bisa orang percaya begitu saja. Kalau dalam Quran berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kamu, mana bukti? Kalau ada orang berkata menuntut, mana buktinya? Pertanyaannya, bukti itu ada atau hilang? Bukti itu ada atau hilang? Nggak mungkin bukti itu tidak ada. Karena Allah sendiri berkata, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian. Bukti itu masih ada dan terpelihara. Masalahnya kita ini bisa baca atau tidak. Masalahnya kita bisa membaca bukti itu atau tidak. Nah, hari ini supaya kita ini tidak sekedar mendengar, kebiasaan kita ini gampang percaya sama omongan. Walaupun hanya sekelas ustadz. Tidak kritis kita ini. Apa yang dikatakan pelunga-pelungu, benar. Belum tentu. Hadirkan namanya bukti. Kalau tidak bisa menghadirkan bukti, maka patut dicurigai. Karena Allah selalu tidak pernah menghilangkan barang bukti itu. Jadi ketika Allah berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, pasti bukti itu ada. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Perintah puasa itu pada bulan keberapa? Bulan apa yang namanya disebut? Ramadan.
Oke, dan itu termaktub dalam ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arti harfiahnya, pada bulan Ramadan itu diturunkan yang disebut kitab Al-Quran. Dan dalam konteks itu berkaitan dengan ibadah puasa juga. Jadi di dalam Al-Quran memang disebutkan bulan Ramadan untuk berpuasa tanpa disebutkan urutan bulannya. Ya, tapi kalau di kitab ini, yakni kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, ini ada informasi sebagaimana yang saya maksud sebagai bukti. Ngomong-ngomong, sebelum saya jelaskan, ini kitab adalah kitab saudara tua, yakni kaum Yahudi dan saudara kita Nasrani. Faham dan tahu kitab ini. Ini dalam bahasa aslinya ya, bukan terjemahan. Tulisannya kayak rayap. Ya. Tetapi nanti kalau saya bunyikan mirip-mirip dengan bahasa Arab. Di teks ini disebutkan demikian. Wa yahi bashana hamishit leha yakhim meleh Yehuda qar'usam lefanai adonai lekal ha'am berushalayim. Ada miripnya dengan bahasa Arab enggak? Sampai mantuk-mantuk itu paham atau enggak sih? Wayahi besyana, dan adapun pada tahun. Nah, bahasa Arabnya tahun itu apa? Syanah. Bahasa Ibraninya juga syanah. Mirip. Sama seperti orang Jawa dengan Madura. Mirip kan? Orang Madura menyebut pintu apa? Labeng. Orang Jawa menyebut lawang. Ya, mirip kan? Nah, begitu juga dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Wa yahi besyana, dan adapun pada tahun Hahamishit, tahun yang kelima, Lehoyahim melech Yehuda, yakni Yoyahim raja Yehuda. Som, serulah mereka berpuasa. Di bulan apa? Di bulan Hatasyi. Serulah mereka untuk berpuasa di bulan Hatasyi. Tasyi itu kita mengenal istilah bahasa Arab Tasu'a. Apa itu? 9. Jadi ringkasnya, dan adapun pada tahun yang kelima, bagi Raja Yoachim, Raja Yehuda, pada bulan yang ke-9, serulah mereka untuk som. Som ada 3 huruf. Sode, Vav, Mim. Bahasa Arabnya sod, waw, mim. Dibaca apa? Saum. Di sini tidak saum tapi som. Som. Bukan som, tapi som. Jadi kalau salah melafalkan huruf, maknanya beda. Sama seperti bahasa Arab. Jadi, som lefanai azona lekol ha'am berushalayim. Jadi serulah mereka untuk berpuasa semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk lain-lain. Lekol ha'am berushalayim, untuk semua ummah yang ada di Yerusalem. Menariknya di sini, nama bulannya tidak disebutkan, tapi urutan bulannya disebutkan. Urutan bulan keberapa? 9. Kalau di Quran nama bulannya disebutkan Ramadan tanpa disebutkan urutan bulannya. Ini yang dimaksud sebagai pembuktian secara siksa. Tahu siksa? Jadi kalau bulan ke-9 yakni Ramadan. Kalau bulan Ramadan, bulan padahal kita tahu, ini dokumen abad keberapa? Ini dokumen abad ke-3 sebelum Masehi. Tulisan tangannya, ini sudah dicetak. Tulisan tangannya itu abad ke-3 sebelum Masehi. Dead Sea Scroll, Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Sampai sekarang masih ada.
Quran itu turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Antara abad ke-3 sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi itu jaraknya bukan 1 tahun, bukan 1 abad, 1 milenial. 1 milenial sama dengan 1000 tahun. Quran diturunkan sebelumnya ada saksi data validitasnya 1000 tahun sebelumnya sudah bicara soal itu, dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Kita sekarang ini hidup di abad keberapa? 21. Sekarang ini adalah tahun 2023, masuk kategori abad 21. Coba bayangkan, dokumen menvalidasi Al-Quran abad ke-3 Masehi masih dapat dibaca oleh generasi abad 21. Quran abad ke-7 juga masih dapat dibaca sampai generasi abad ke-21. Inilah cara Allah berhujjah dengan kita, bukan sekedar perintah, tapi data itu dapat diakses oleh siapapun. Asal orang itu afala taqilun. Jadi agama kita ini bukan sekedar agama perintah. Bukan sekedar kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begitu. Kalau hanya sekedar itu, ini bukan Islam. Islam itu kaya dengan bukti. Islam itu kaya dengan data yang valid. Jadi Quran bukan hanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dokumen historis. Jadi kalau misalnya antara fakta historis dengan Quran katanya bertentangan, kira-kira yang berkata begitu itu bermasalah atau tidak? Bermasalah. Karena Quran bukan sekedar firman Allah, tetapi fakta historis yang siap diuji oleh siapapun. Quran bisa membela dirinya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak cerita. Misalnya, Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan. Allah memerintahkan untuk membuat apa? Perahu besar, bahtera besar. Pertanyaannya, bahtera besar, perahu besar itu sampai hari ini masih ada atau sudah hilang? Masih ada. Masih ada. Di mana? Di puncak Gunung Jodi atau Bukit Ararat di Turki, gunung tertinggi. Dan tidak bisa diturunkan karena besarnya. Tapi potongan kayu-kayunya itu sebagian dibawa turun ke bawah dan diteliti oleh para ahli dan sekarang tersimpan di Leningrad di Rusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Ini beda dengan kita, karakternya kita ini kayak Sambo. Kenapa? Kita ini sering menghilangkan barang bukti karena ketakutan kita ini kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar. Nah, sekarang ini bicara sudah soal fakta, sudah saya jelaskan. Kalau masih ngeyel bahwa itu hanya sekedar perintah puasa begitu saja, karena dia nggak paham mengenai fakta-fakta historis kayak begini, sehingga dia hanya ritualistik yang dilakukan, upacara tahunan, ritual tahunan, sehingga yang dilakukan hanya puasa, tidak makan, tidak minum. Iya, berhenti. Tapi yang lain-lain masih terus. Tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan. Tapi korupsi di bulan Ramadan masih jalan terus. Tidak makan, tidak minum, berhenti di bulan Ramadan. Tapi menggunjing orang masih jalan terus. Menyakiti orang masih jalan terus. Menggosip orang masih jalan terus. Apakah itu hakikat puasa? Tidak. Puasa itu sebetulnya cara Allah, metode Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin mendekat dengan Allah. Untuk apa? Untuk yang disebut tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid, tauhid meyakini bahwa Allah itu satu. Tetapi bukan sekedar keyakinan, tapi ada perasaan bahwa Allah selalu melihat kita. Meskipun kita belum bisa melihatnya. Allah selalu mengawasi kita.
Makanya kalau kita di siang hari besok, kalaupun ada makanan, ada minuman seperti ini, tidak akan kita sentuh. Kalau sekarang masih dapat saya minum, kalau besok bisa diminum. Nggak bisa. Kenapa? Bukan saya takut kepada jamaah, tapi karena saya takut dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat kita. Jadi ketakutan itu bukan dalam makna negatif, tapi dalam makna positif. Allah selalu bersama kita. Dan itu yang sebenarnya tujuan dari puasa itu. Jadi puasa itu kemanapun kita bergerak, apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita lakukan, sebelum kita ini bertindak, kalau ada perasaan bahwa Allah selalu mengawasi kita, itulah hakikat puasa itu sendiri. Apalagi kalau mau berbuat negatif. Coba bayangkan ya, kalau spirit puasa itu kita implementasikan dalam kehidupan kita secara pribadi, yang namanya kejahatan sekecil apapun itu nihil. Cuma masalahnya kita ini berpuasa secara lahiriah. Tapi di luar itu masih jalan terus. Bahkan dengan bangganya di bulan puasa melaksanakan umroh dengan biaya mahal di hari-hari terakhir menjelang Ramadan, tapi uang yang dipakai uang korupsi. Apakah itu puasa yang benar? Percuma itu dilakukan. Walaupun beralibi, lah tapi kan sudah sah. Sah, iya sah, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya tidak salah bila ada non-muslim mencibir kepada kita. Coba lihat puasa, tapi kelakuannya korupsi. Percuma puasa, omongan begini sebenarnya benar. Benar orang ini. Katakan benar meskipun itu non-muslim. Karena memang itu bukan puasa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita sendiri yang memelintir Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, spirit puasa itu adalah metode. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Itu targetnya. Agar kita bertakwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita misalnya mau berwudu, ya kan? Di saat kita berpuasa, seandainya kita minum air itu sedikit, ada nggak orang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak tega minum air sedikit itu? Karena kita ada perasaan Allah mengawasi aku. Itu tujuannya. Kita nggak mau melanggar itu. Kalau dalam hal yang sederhana aja tidak kita langgar, apalagi larangan-larangan Allah yang lain pasti tidak akan kita langgar. Itu tujuan puasa. Jadi mumpung besok itu puasa di awal bulan Ramadan, sekarang kita persiapkan puasa yang benar itu kayak apa. Itu yang saya maksud. Dan itu yang Allah kehendaki. Jadi jangan sekedar tidak berhenti makan dan berhenti minum. Kalau sekedar itu, sia-sia puasa kita. Nabi memperingatkan kepada kita, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak makan, tidak minum, hanya itu. Tapi lain-lain, dia nggak dapat apa-apa. Nah, mumpung besok puasa, saya nggak tahu. Ibu-ibu sekarang persiapannya bagaimana sekarang? Apakah persiapan lahiriah yang kita sedang persiapkan sekarang? Biasanya belanja mungkin maksimal ada 100.000 sehari yang ibu-ibu. Tapi kemudian kalau sudah puasa, berapa belanjanya sekarang? 300.000, bahkan 500.000. Ini puasa atau apa ini? Setumpuk makanan di meja makan kita. Apa saja ada. Tetapi yang kita konsumsi, apakah semua? Ini keserakahan. Kita harus hilangkan keserakahan itu di bulan Ramadan. Bukan keserakahan yang harus kita tampilkan, tapi kedermawanan itu yang harus kita tampilkan. Di luar bulan Ramadan, pemberian kepada siapapun batasnya mungkin sekian, tapi di bulan Ramadan kita harus lebihkan.
Bukan sekedar mencari pahala, tapi kita ingin menunjukkan rasa ucapan syukur kita karena kita diberikan umur di bulan ini untuk menikmati hidangan Allah secara spiritual ini. Itu seharusnya yang bisa kita lakukan. Maka saya hanya berpesan dua hal. Ini yang terakhir. Dalam bulan puasa ini, kita yang pertama harus mengoptimalkan sedekah kita. Mengoptimalkan. Sedekah itu dalam rupa apapun. Bahkan yang paling sederhana, tapi kita sering kali meleset. Sampean kalau misalnya parkir itu, niatnya parkir atau niatnya sedekah? Hah? Ayo jujur. Niatnya parkir. Kalau parkirnya mahal, grundel. Iya kan? Coba kalau sejak awal niatnya itu sedekah, nggak akan grundel. Keluar uang memberi kepada seseorang, tujuannya untuk sedekah, itu luar biasa nikmatnya. Tapi kalau niatnya parkir, ini investasi dunia. Tapi kalau niatnya sedekah, investasi akhirat. Jadi setiap hari kita ini bisa sedekah dalam hal kecil. Apalagi sekarang ada polisi cepek kan? Cari pekerjaan juga susah. Sampai kalau ngasih polisi cepek, itu grundel atau enggak? Ada yang grundel, maneng ini belok maneh, gitu kan? Apa? Niatnya bukan sedekah, niatnya bayar. Niatnya bayar. Maka di bulan Ramadan niatkan semua itu sedekah. Tidak bisa dengan uang, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan lisan. Semua kita niatkan sedekah. Itu pertama. Mau menolong teman apapun, bentuk apapun, niatkan semua dalam sedekah. Yang kedua, jangan berpisah dengan Al-Quran. Ustadz, kalau saya belum bisa baca Al-Quran gimana? Saya hanya bisa alif ba ta, baru sekedar itu. Enggak apa-apa. Niatkan dalam rangka untuk mencintai Quran melalui proses yang sederhana itu. Kalau itu niatnya sudah dihitung sebagai temannya Al-Quran. Apalagi bagi mereka yang sudah bisa baca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Tapi jangan sekali-kali hanya berhenti pada level sekedar menghimpun pahala. Menghimpun pahala itu bukan salah. Menghimpun pahala itu baru koma. Targetnya adalah mengamalkan dan mengajarkan. Itu targetnya. Sehingga kehidupan kita ini Qur'ani. Quran itu hanya sesuatu yang tertulis, tapi tidak berhenti di situ, harus menjadi Quran yang berjalan. Karena Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang terbaca, tapi juga ada Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang terbaca suci, dan itu diturunkan di bulan suci, dan kita melakukan kesucian, yakni menjalankan puasa, karena tidak mungkin kita bisa menyentuh secara spiritual Al-Quran itu bila jiwa kita tidak disucikan. Dan Nabi SAW adalah figur yang suci, makanya dia disebut sebagai maksum. Sedangkan kita ittiba, mengikuti uswatun hasanah. Mengikuti Nabi berarti kita mengfotokopi kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Dan itu cerminan dari Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mencari pahala, tetapi pada saat yang sama kita berakhlak menyelisihi Al-Quran, berarti sebenarnya kita ini membaca pada level sederhana. Bukan membaca pada level tertinggi. Inilah hakikat sebenarnya yang harus kita implementasi di bulan Ramadan besok. Jadi dua hal. Satu apa tadi? Sedekah. Yang kedua, akrabkan diri dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ya. Terima kasih atas kami ini pembuktian. Kenapa? Pembuktian Al-Quran. Pembuktian. Ya. Oh. Di dalam ayat Al-Quran itu ada dua ayat juga itu yang menyatakan bahwa orang yang
saat itu kalau Muhammad berjuang seperti dia dengan anaknya sendiri. Apakah juga di dalam kitab yang berubah tercatat? Terima kasih. Ya, kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya? Iya. Ya, ada. Cuma masalahnya ini tergantung dari penafsiran. Penafsiran siapa? Ya, penafsiran dari masing-masing. Tapi yang jelas penafsiran itu rujukannya sama, yakni apa? Nas. Nasnya itu harus dikaji secara lughawi. Dikaji secara kebahasaan. Contoh sederhana. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada informasi dalam surah As-Saff. Nanti silakan dibuka ya. Dibuka dalam Quran kita. Surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya Bani Israel, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada kalian semua atas datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Ini Quran. Kalau berkaitan dengan pembuktian, apakah ini hanya klaim Al-Quran? Tidak. Tapi juga ada fakta teksnya yang sampai sekarang dapat kita baca di kitab sebelumnya. Contoh sederhana itu saya nggak tahu apa pernah saya bicara di sini. Ayat atau teksnya dikatakan hikomam takim wa khullu Muhammadim zaidudi wa zara'i benot Yerusalem. Saudara kita non muslim tidak mengakui ini nas berkaitan dengan nabi kita. Tetapi kalau secara harfiah di situ ada sesuatu yang memberikan tanda. Hikomam takim. Apa yang ada pada mulutnya itu begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Muhammadim, saya nggak akan terjemahkan. Silakan ditafsirkan masing-masing. Tapi itu menunjuk pada nama. Ya, Muhammadim. Dan itu bukan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan jenis kelaminnya itu laki, bukan perempuan. Makanya disebutkan Z, bukan Zot. Z itu hada. Kalau Zot, hadihi. Kalau hadihi, perempuan. Dan itu bentuknya tunggal. Isim isarahnya tunggal. Zaidodi wa zari'i benot Yerusalem. Inilah kekasihku, inilah pemimpinku. Saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Jadi kalau bicara mengenai nas, kitab sebelumnya, pasti tidak mungkin Quran hanya merupakan klaim, tapi bisa dibuktikan dengan data yang ada sebelumnya. Tapi itu perdebatan. Sebagaimana Zakir Naik juga pernah bicara soal ini. Tergantung bagaimana kita berhujjah secara kuat. Tergantung. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ibu-ibu ada yang mau tanya? Kalau enggak, ingat pesan saya tadi. 1, sedekah setiap hari. 2, baca Quran setiap hari. Tidak harus 1 juz. 1 ayat pun bisa, asal kita paham maknanya. Yang penting adalah akrabkan diri dengan Al-Quranul Karim. Jangan mengejar target. Wah Ustaz harus 1 juz. Jadi kalau 30 hari berarti 30 juz. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, berapa hari? 1 juz? 1 minggu? Hah? Atau 3 hari 1 juz? Atau 2 hari 1 juz? Silakan masing-masing. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa saya 1 juz 1 hari, kamu 1 juz 1 minggu. Jangan ada perkataan begitu. Ini merendahkan. Kalau merendahkan, ingat yang diajarkan dalam Al-Quran, makhluk yang pertama kali menunjukkan kesombongan siapa? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kalau sudah ada perasaan aku lebih baik daripada dia, ingat, meskipun kita puasa di bulan Ramadan, tapi kita digolongkan dengan iblis karena pernyataannya seperti itu. Ya, keras peringatan Quran. Jadi Quran itu luar biasa mendidik kita supaya menjadi orang yang rendah hati,
menjadi orang yang tidak merasa sombong, walaupun kesombongan dalam persoalan agama. Ingat, bedanya Qabil dan Habil. Sama-sama berkurban. Qabil berkurban, Habil berkurban. Tapi yang satu ditolak, yang satu diterima. Kenapa yang satu ditolak? Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga sama. Ada yang berpuasa, kita berpuasa, yang lain juga berpuasa. Bisa jadi puasa kita ditolak karena niatnya tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, enggak jadi saya. Apa? Ya, kalau tadi sampaikan bahwa persiapan puasa itu pertama adalah yang kedua adalah mendekatkan diri atau mengangkatkan dengan Al-Quran. Seringkali kita mendengar ustaz-ustaz yang ada menyampaikan di acara pengajian itu bahwa puasa atau Ramadan itu semua surga, pintu surga itu dan neraka ditutup. Sementara syaitan itu juga. Nah, kalau tadi disampaikan kita harus mengangkatkan diri dengan Al-Quran, tapi kadang-kadang orang itu merasa malas. Apakah malas orang seperti itu karena tidak pahamnya orang itu, atau karena pengaruh dari nafsu-nafsunya itu? Ini yang saya katakan. Ya, dalam diri manusia itu ada dua kekuatan. Diri manusia itu punya dua kekuatan. Ada kekuatan positif, ada kekuatan negatif. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung kita sekarang mau mengoptimalkan posisi yang positif atau yang negatif. Tergantung kita. Kalau kita mengasah diri kita ini selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bersama kita, dan itu bentuknya adalah kita semakin dibawa ke jalan yang positif itu. Jadi kita harus mengoptimalkan, mengasah yang sisi positif itu, sehingga menggerus yang sisi negatif. Inilah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat tidak punya sisi negatif. Kita ini punya dua sisi yang saling berebut untuk itu. Saking berebutnya ini, kita sendiri yang mengoperasionalkan. Faktor eksternal itu juga ikut berpengaruh. Tapi di bulan Ramadan, faktor eksternal itu ditekan. Hanya kita sendiri yang diberikan peluang untuk mengolah diri kita pribadi. Mudah-mudahan kan kita berjamaah, sholat berjamaah, kemudian berakrab dengan orang-orang saleh, itu semakin mengoptimalkan sisi positif itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kalaupun kita harus memperingatkan kepada orang yang tidak baik, itu dengan cara yang santun, bil hikmah itu. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan puasa kita besok adalah puasa yang kualitasnya itu terbaik dibanding puasa kita tahun kemarin. Semoga Allah selalu membimbing kita, selalu mengawasi kehidupan kita secara pribadi. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.